Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, Media Belajar Bareng Finance Research Hospitality. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga pada tahun 2023 ini, segala sesuatunya lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita masih di MKU, Manajemen Keuangan, dengan penentuan harga saham bagian kedua dengan topik penentuan harga saham biasa. Silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai pemotivasi dan dukungan untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Kita mulai dengan penentuan nilai dari saham biasa. Pemilik saham biasa mengharapkan dividen tunai secara berkala dan peningkatan harga sahamnya. Investor menentukan saham yang dibeli atau dijual sesuai dengan rencana diversifikasi portofolio yang dimilikinya. Ada investor memiliki motif yang lebih spekulatif untuk berdagang atau trading. Mereka mencoba untuk melihat perusahaan yang sahamnya undervalued, yang berarti bahwa nilai sebenarnya dari saham tersebut lebih besar dari harga pasar saat ini. Para investor ini membeli saham yang mereka yakini undervalued dan menjual saham yang menurut mereka nilainya lebih tinggi, yaitu harga pasar lebih besar dari nilai sebenarnya. Pembeli dan penjual yang rasional secara ekonomi menggunakan penilaian mereka terhadap risiko aset dan return atau imbal hasil untuk menentukan nilai saham. Di pasar yang kompetitif, dengan banyak peserta aktif, interaksi para pembeli dan penjual menghasilkan harga keseimbangan, yaitu nilai pasar untuk setiap saham. Karena arus informasi baru hampir konstan, harga berfluktuasi terus bergerak menuju keseimbangan baru yang mencerminkan informasi terbaru yang tersedia. Konsep umum ini dikenal sebagai pasar yang efisien, yaitu efficient market. Berikut disajikan model atau formula untuk menentukan harga atau nilai saham biasa, yaitu Basic Valuation Model, Zero Growth Model, Constant Growth Model, Variable Growth Model, dan Free Cash Flow Valuation Model. Juga disajikan akan dikaji other valuation model yang terdiri dari book value per share, liquidation value per share, dan price earning multiple approach. Kita mulai dari penilaian saham biasa dengan penerapan basic equation model. Dengan basic equation model, harga per lembar saham biasa sama dengan nilai kas sekarang atau PV dari dividen kas yang akan datang atau FV. Dengan demikian, formulanya adalah P0 sama dengan D1 dibagi 1 plus RS pangkat 1 ditambah D2 dibagi dalam kurung 1 plus RS pangkat 2. Demikian selanjutnya sampai tidak terhingga. Dengan penjelasan bahwa P0 adalah value atau nilai dari saham biasa, DT adalah per lembar saham atau nilai per lembar dividen yang akan dibagikan pada akhir tahun T, dan RS adalah return yang diharapkan dari saham biasa. Kita bahas penilaian saham biasa dengan pendekatan Zero Growth Model. The Zero Dividend Growth Model mengasumsikan bahwa dividen akan dibayar sama setiap tahunnya. Jadi formulanya adalah P0 sama dengan D1 dibagi RS. Persamaan Zero Growth di atas menunjukkan bahwa harga per lembar saham sama dengan
nilai kas sekarang atau PV dividen yang akan datang dibagi dengan tingkat diskonto atau RS. Kita berikan contoh untuk penerapan ceruk growth model dengan Chuck Swimmer mengestimasikan bahwa dividen dari Denham Company, produsen tekstil yang sudah mapan, tetap sama atau konstan seharga $3 per lembar untuk jangka waktu yang tidak terhingga. Dengan return dari share itu adalah 15%, maka nilai atau harga sahamnya adalah 20 per lembar saham yang didapat dari 3, yaitu dividen dari Denham Company dibagi dengan tingkat return sebesar 0,15 atau 15%. Kita lanjut dengan constant growth model. The constant growth model adalah pendekatan penilaian dividen yang lazim diterapkan dengan asumsi bahwa dividen akan bertumbuh dengan konstan, namun dengan tingkat return yang lebih kecil dari harapan investor. Jadi formulanya adalah P0 sama dengan D0 kali dalam kurung 1 plus G pangkat 1 dibagi dalam kurung 1 plus RS pangkat 1 plus D0 kali dalam kurung 1 plus G kuadrat dibagi dalam kurung 1 plus RS kuadrat. Demikian seterusnya sampai dengan tidak terhingga. The Gordon Model merupakan nama lain dari The Constant Growth Model yang banyak digunakan dalam penentuan besaran atau nilai dividen. Dengan formula adalah P0 sama dengan D1 dibagi RS minus G. Kita contohkan penerapan dari Constant Growth Model dengan menggunakan lamar company, suatu perusahaan kosmetik skala kecil yang telah membayar per lembar dividen dengan return 500% sebagai berikut. Dalam tabel ini kita lihat ada dua kolom, yaitu tahun dan dividen per saham. Tahun 2007 dividennya 1, 2008 1,05, 2009 1,12, 2010 1,20, 2011 1,29, dan 2012 1,40. Dengan demikian kita akan dapatkan rata-rata penerimaan dividen dari lamar company adalah 7%. Kita lihat di tabel dari tahun 2007 ke 2008 peningkatannya 5%, 2008 2009 7%, kemudian 2009 2010 adalah 8%, 2010 2011 adalah 9%, dan 2011 2012 adalah 11%. Dengan demikian dirata-ratakan akan didapat tingkat pertumbuhan tahunan dividen lamar company adalah 7%. Dengan data ini kita akan dapat menghitung harga sekarang dari saham lamar company atau P0-nya adalah 1,50 dibagi 0,15 minus 0,07 sama dengan 1,5, 0 dibagi dengan 0,08 sama dengan 18,75 harga per lembar saham. Nah, 1,50 merupakan dividen yang akan datang, sedangkan 5% adalah return dan 7 adalah rata-rata pertumbuhan. Demikian sesi ini. Silakan dilanjutkan ke sesi stock valuation bagian 3 dengan topik stock valuation dengan menerapkan variable growth model. Terima kasih.